Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Film berjudul Safety tahun 2020 ini bercerita tentang seorang mahasiswa baru dengan beasiswa football di Universitas Clemson yang diam-diam membesarkan adik laki-lakinya di kampus karena kehidupan orang tuanya yang amburadul. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita semua masuk ke dalam jalan ceritanya. Seorang mahasiswa penerima beasiswa bernama Ray baru saja tiba di Clemson University, Carolina Selatan. Setibanya di asrama, ia berkenalan dengan Daniel, calon teman sekamarnya. Sama seperti Ray, Daniel juga bergabung dengan klub football Clemson yang dipimpin oleh pelatih Tommy Bowden. Salah satu tradisi unik para pemain baru Clemson adalah mereka harus berlari naik turun tribun penonton yang cukup tinggi. Dan setelah itu mereka akan menyentuh patung bernama Howard's Rock. Patung yang selalu disentuh para pemain sebelum bertanding. Setelah itu, Ray mulai melakukan latihan yang diberikan oleh pelatihnya. Porsi latihan yang ketat seringkali membuat Ray merasa kram di sekujur kakinya. Bahkan saat ia sedang mengikuti kelas, ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan padatnya jadwal perkuliahan dan pelatihan. Dia merasa lelah sepanjang waktu dan sering kehilangan fokus. Suatu saat, ia disalahkan oleh pelatihnya setelah kehilangan fokus saat latihan. Saat berusaha beradaptasi dengan jadwal yang padat, Famar, adik laki-lakinya, kerap memintanya untuk segera mendapatkan pacar yang sangat mengganggunya. Suatu saat latihan, Ray meminta izin kepada salah satu pelatih untuk meninggalkan latihan lebih awal karena harus mengambil buku. Namun salah satu pelatih yaitu pelatih Brett tidak mengizinkannya karena latihan dibuat sedemikian rupa tidak mengganggu aktivitas sehari-hari siswa. Pelatih Brett kemudian memberitahu Ray bahwa dia harus bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin seperti para senior. Ray terpaksa menuruti perkataan sang pelatih, apalagi dia diberitahu bahwa beasiswanya bisa dicabut jika dia tidak bisa mendapatkan nilai bagus di kelas dan di lapangan. Setelah pelatihan berakhir, Ray bergegas pergi ke toko buku untuk mengambil bukunya. Namun sayang, toko buku tersebut langsung tutup saat ia baru sampai di sana. Dia tidak diizinkan masuk, tapi untungnya, staf lain bernama Casey mengizinkannya masuk dan mengambil bukunya. Hanya dengan sedikit ngobrol, Ray langsung menyukai Casey yang ternyata juga menyukai olahraga. Selain menjadi penjaga toko buku Clemson, dia juga seorang reporter olahraga paruh waktu. Pada latihan berikutnya, para pemain melakukan latihan 1 lawan 1 untuk menguji kekuatannya. Giliran Ray yang maju untuk menguji kekuatannya melawan Claire, pemain senior. Ray berhasil mengalahkan Claire. Kekalahan itu membuat Claire kesal. Sore harinya, Ray menghadiri pesta bersama teman-temannya. Di pesta itu, dia melihat Claire yang datang bersama Casey. Di tengah pesta, Claire menindas salah satu anak baruan memintanya untuk mengambilkan minuman untuknya. Ray berinisiatif memberikan minumannya, yang justru membuat suasana tegang. Tak ingin menimbulkan keributan, Casey membawa Claire pergi dari sana. Keesokan harinya, Ray satu kelas dengan Casey. Tiba-tiba, mengetahui Casey sedang melamun di tengah kelas. Profesor memintanya menjawab pertanyaan di papan tulis. Melihat jawaban Casey dan mahasiswa lainnya belum memuaskan sang profesor, Ray akhirnya mengambil alih untuk melengkapi jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Seusai kelas, Ray menghampiri Casey untuk meminta maaf karena dia takut Casey akan menganggapnya sok pintar. Casey juga meminta maaf atas apa yang dilakukan Claire di pesta tersebut. Dia kemudian mengundang Ray untuk ikut bersamanya ke klub untuk menghadiri acara yang langsung diterima Ray. Sebelum berangkat, Casey menjelaskan bahwa Claire bukanlah pacarnya melainkan hanya teman semasa SMA. Ray lega mendengarnya. Di akhir pekan, Ray sedang bersiap-siap untuk pergi ke klub yang diceritakan Casey, namun tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Famar. Saat ngobrol dengan Famar, ia mendengar suara seseorang yang dikenalnya, Jaren. Ia tahu bahwa Jaren bukanlah orang yang baik, maka ia berkemas dan pergi menemui Famar, melupakan pertemuannya dengan Casey. Sebelum berangkat, Ray memberitahu Daniel bahwa dia akan kembali besok sebelum sesi latihan. Sesampainya Ray di tempat Jaren, ia langsung membawa Famar pergi dari sana. Namun kemudian Jaren muncul. Jaren memberitahunya bahwa ibunya kembali masuk penjara karena kasus narkoba. Dan ia patut bersyukur karena telah menjaga Famar. Namun sepertinya Ray tidak bisa melupakan masalah mereka di masa lalu. Tanpa berkata apapun, Ray membawa Famar ke rumah mereka. Ray sangat terkejut melihat rumahnya sangat berantakan. Apalagi banyak barang yang tidak ada karena ibunya menjualnya untuk membeli narkoba. Famar mengatakan bahwa ibu mereka telah pergi seminggu yang lalu tetapi dia tidak khawatir karena setiap kali ibu mereka pergi, dia akan kembali, tetapi kali ini tidak. Mereka kemudian pergi ke penjara untuk mengunjungi ibu mereka. Di sana, mereka bertemu dengan Stephanie, pengacara ibu mereka, yang memberitahunya bahwa ibu mereka telah dipindahkan ke rumah sakit selama 30 hari untuk rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba. Dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Tak lama kemudian, seseorang bernama Baleski dari Dinas Sosial datang dan memberitahu Ray bahwa Famar akan tinggal sementara di panti asuhan selama ibu mereka menjalani rehabilitasi. Ray keberatan dan ingin Famar diurus oleh keluarganya. Baleski tidak mempermasalahkan jika ada keluarga yang ingin merawatnya untuk sementara. Namun sayangnya Ray tidak bisa menyebutkan nama kerabatnya yang mungkin bisa merawat Famar. Famar memberitahu Ray bahwa dia tidak ada masalah untuk tinggal di panti asuhan dan Ray pun yakin untuk melepaskannya. Namun hanya beberapa langkah setelah Baleski membawa pergi Famar, Ray berteriak dan memberitahu Baleski bahwa dia akan menjaga Famar. Baleski mengatakan 30 hari mungkin sulit tanpa bantuan yang cukup, namun Ray yakin dia bisa melakukannya. Sekembalinya ke asrama, Ray diam-diam membawa Famar ke kamarnya dan setelah memastikan semuanya beres, ia segera menuju ruang pertemuan.
Saat dia masuk, komite sekolah sedang memberikan sambutan, menekankan peraturan dari National Collegiate Athletics Association atau NCAA bahwa semua pemain tidak boleh menerima hadiah apapun dari seseorang, baik untuk diri sendiri atau orang di sekitarnya, dan jika melanggar peraturan, beasiswanya akan diberikan, bisa dicabut. Yang berarti mereka juga akan kehilangan kesempatan bermain di Liga Nasional. Sejak membawa Famar ke asramanya, Ray tidak bisa fokus mengikuti pelatihan. Setiap hari, seusai latihan, ia langsung bergegas kembali ke asrama, sehingga membuat teman-temannya kebingungan. Karena Daniel satu ruangan dengannya, Ray tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya pada Daniel. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba pengawas asrama mengetuk pintu mereka. Ray segera menutupi Famar dengan setumpuk pakaian. Malam harinya, dia memastikan bahwa Daniel akan berjanji merahasiakan Famar. Daniel menyarankan agar ia memberitahu yang lain, namun Ray menolak karena berisiko ketahuan. Selain itu, dia hanya akan tinggal di sana selama beberapa minggu. Daniel mengatakan bahwa dia biasanya ada waktu luang, jadi dia akan dengan senang hati membantu Ray menjaganya. Setiap hari, Famar dimasukkan ke dalam tas besar untuk dibawa ke kamar mandi. Pernah suatu saat mereka hampir ketahuan oleh pengawas asrama. Namun untungnya, Daniel membantu mengalihkan perhatian pengawas tersebut. Dalam kesulitan seperti itu, Ray yang masih duduk di bangku semester 1 masih banyak mengambil mata kuliah tambahan, yang menurut dosennya pasti sulit untuk dipertahankan. Namun Ray merasa akan sia-sia jika tidak memanfaatkan kesempatan kelas gratis tersebut. Karena ia tidak ingin Famar hanya berdiam diri di kamar saja, maka setiap pagi, Ray akan mengantarnya ke sekolah dengan bus. Lalu kembali ke kampus untuk pergi ke kelas, lalu menjemput Famar sepulang latihan. Setidaknya dengan begitu, dia tidak perlu khawatir menyembunyikan Famar. Hari itu setelah kelas berakhir, Ray menghubungi Casey untuk meminta maaf atas rencana akhir pekan mereka yang gagal. Casey kemudian memberitahunya bahwa dia sebenarnya akan melakukan jadwal wawancara. Namun dia kecewa karena juru kamera tidak datang. Akhirnya Ray menawarkan diri menjadi juru kamera dadakan. Berkat itu, wawancara Casey hari itu terselamatkan. Dalam perjalanan pulang, Casey mengatakan bahwa Ray lebih baik di belakang kamera dibandingkan di lapangan. Casey mengatakan itu setelah melihat laporan lapangan Ray. Ray kemudian menceritakan kepada Casey bahwa jadwal latihan, belajar, dan sedikit masalah yang dia hadapi membuat dia kesulitan. Sebelum turun dari bus, Casey mengajak Ray pergi ke acara komedi minggu depan. Ray dengan senang hati menerimanya. Beberapa hari setelahnya, Ray semakin kewalahan. Dia harus menjaga saudaranya, mengambil kelas, dan pergi ke tempat latihan. Suatu hari, ia ketiduran dan terlambat mengikuti ujian karena harus mengantar Famar ke sekolah terlebih dahulu. Sayangnya, demi kedisiplinan, sang profesor terpaksa tidak mengizinkan Ray mengikuti ujian. Belakangan di lapangan, Ray juga tidak fokus bermain karena terlihat kurang melakukan tugasnya dengan baik saat memblok pemain lawan. Pelatihnya memarahinya bahkan mengatakan bahwa mereka salah memberikan beasiswa kepada Ray yang menurut mereka tidak cocok. Alhasil, nama Ray tidak muncul dalam daftar pemain untuk laga melawan Boston. Ray merasa kecewa pada dirinya sendiri. Kegagalannya bukan karena ia tidak cukup baik, namun karena ia terbebani dengan segala tanggung jawabnya. Suatu hari, saat mengikuti kelas tambahan, Ray ditelepon oleh pihak sekolah Famar. Mereka memberitahunya bahwa Famar selalu menolak memakai seragam olahraga sekolah dan selalu bolos sekolah. Masalahnya adalah siswa lain mulai melakukan hal yang sama. Selain itu, Famar juga mengalami kesulitan dalam membaca dan berhitung. Pihak sekolah menyarankan agar Famar melakukan konseling setelah ibu mereka dibebaskan. Dalam perjalanan pulang, Ray menanyakan alasan Famar tidak mengenakan seragam olahraga sekolah. Famar menjawab bahwa dia takut seseorang akan mengambil uangnya seperti yang selalu dia lakukan selama dia tinggal bersama ibunya. Famar memberitahunya bahwa ibu mereka selalu mengambil uang dari saku bajunya, dan bahkan ketika dia mencoba menyembunyikannya di bawah bantal atau di sepatunya, ibu mereka akan menemukan uang tersebut. Ray tidak tahu hal seperti itu terjadi pada adiknya. Famar menyalahkan Ray karena meninggalkannya. Sebagai permintaan maaf karena telah memarahinya, Ray kemudian memberikan sarung tangan Clemson kepadanya. Famar kemudian menyebutkan rencana Ray untuk pergi bersama Casey dan Ray entah bagaimana mengatakan bahwa dia tidak akan pergi. Famar langsung menebak bahwa itu gara-gara dia dan kemudian menyarankan Ray meminta bantuan Daniel untuk menjaga dirinya agar dia bisa pergi bersama Casey. Ray mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi beban bagi Daniel, tetapi dia juga ingin bertemu dengan Casey. Saat ia mencoba meminta bantuan Daniel, ternyata Daniel tidak bisa menjaga Famar sendirian, padahal hanya beberapa jam saja. Ray akhirnya menceritakan tentang Famar kepada anggota tim football lainnya atas saran Daniel. Pada awalnya, dia takut seseorang akan melaporkannya kepada pelatih. Namun mereka ternyata tidak keberatan dan bersedia membantu. Berkat itu, kencan Ray dengan Casey berjalan lancar. Setelah mereka meninggalkan acara stand comedy night, Casey bertanya kepada Ray tentang pakaian dalam anak yang tidak sengaja dijatuhkan Ray di laundry kampus. Ray kaget karena tanpa sadar dia menjatuhkan celana dalam Famar. Casey mengira Ray mungkin sudah mempunyai anak. Namun Ray langsung membantahnya dan mengatakan bahwa ia mungkin tidak sengaja membawa celana dalam adiknya dari rumahnya. Keesokan harinya, saat Ray hendak berangkat latihan, ia melihat Famar datang membawa barang-barangnya yang tertinggal. Famar mengatakan dia ingin melihat latihan Ray sebelum pulang. Ray yang merasa Famar telah melakukan tindakan berbahaya, apalagi latihan akan segera dimulai, lalu dia segera menyembunyikan Famar di ruang ganti pemain dan menutupinya dengan setumpuk pakaian di sana. Claire melihat kelakuan aneh Ray dan pergi mencari apa yang disembunyikan Ray. Hingga akhirnya ia menemukan Famar setelah mendengarnya bersin dari dalam kotak cucian. Di lapangan, Claire memberitahu Ray bahwa dia menemukan saudara laki-lakinya dan memintanya untuk mengakui hal tersebut kepada pelatih.
Atau dia akan memberitahu mereka. Setelah itu, Ray membawa Famar ke hadapan pelatih Tommy dan Brett. Mereka sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Ray yang dapat membahayakan tim. Mereka juga kecewa dengan keputusan Ray yang memilih berbohong dibandingkan jujur atas apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dikatakan Ray adalah dia terpaksa karena tidak punya pilihan lain. Pelatih Tommy kemudian memerintahkan Ray untuk segera mengemasi barang-barang Famar. Famar mencoba meminta maaf namun Ray terlalu bingung harus berbuat apa. Ia tak ingin menyalahkan Famar. Ia hanya berpikir jika adiknya menuruti perkataannya, hal ini tidak akan terjadi pada mereka. Teman-temannya menyuruhnya untuk tidak terlalu keras terhadap Famar tapi itu hanya menambah kemarahannya. Keesokan paginya, Ray dan Famar pergi ke pusat rehabilitasi untuk menemui ibu mereka. Ray berharap ibunya segera sembuh dan bisa segera pulang untuk menjaga adiknya. Namun ternyata ibunya harus melakukan pengobatan beberapa bulan lagi untuk mencegah kemungkinan kambuh. Ray kemudian berkata bahwa dia tidak bisa lagi menjaga Famar atau dia akan kehilangan beasiswanya. Mendengar hal itu, Stephanie berpesan agar Famar diasuh oleh dinas sosial dan dimasukkan ke panti asuhan demi kebaikan semua orang. Akhirnya, Ray dan Famar berpisah. Tapi sebelum berangkat, Famar sekali lagi meminta maaf kepada Ray atas semua yang telah terjadi. Meski ia tak perlu lagi menjaga Famar. Namun pikirannya tak bisa melepaskan adiknya itu. Saat kembali berlatih, Ray harus menghadapi hukuman dari pelatihnya karena menyembunyikan Famar. Daniel dan beberapa pemain lain yang merasa terlibat dalam persembunyian Famar tiba-tiba bergabung dengan Ray dalam menjalani hukuman. Mereka memberitahu pelatih bahwa mereka terlibat. Ray mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Namun mereka mengatakan bahwa menjadi satu tim sama seperti menjadi sebuah keluarga berarti mereka akan saling mendukung. Setelah itu, Ray menemui Casey untuk meminta maaf karena telah berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menceritakan semuanya, Ray takut Casey akan menganggapnya sebagai beban. Tetapi Casey mengatakan bahwa hal itu tidak mengganggunya sedikit pun. Dia kemudian bertanya apa yang akan terjadi pada Famar jika nanti ibu mereka tidak kunjung membaik. Setelah merenungkan apa yang dikatakan Casey kepadanya, Ray kemudian menemui pelatih Brett untuk menyampaikan keinginannya mempertahankan Famar. Ray akan menerima jika nanti dia akhirnya harus dikeluarkan karena dialah satu-satunya orang yang dimiliki Famar saat ini. Pada saat itu juga, pelatih Brett membawanya untuk menjemput Famar. Ia kemudian menyarankan untuk menyewa apartemen karena pelatih lain mungkin tidak mengizinkan Ray bekerja karena waktu belajarnya akan sangat berkurang ketika ia harus bisa mempertahankan nilainya jika ia tidak ingin kehilangan beasiswa. Dalam perjalanan, Famar terus bermain-main dengan jendela dan tidak berperilaku apapun. Ray kemudian meminta mobilnya dihentikan dan mengajak Famar keluar untuk berbicara. Dia memberitahu Famar bahwa satu-satunya yang dia miliki sekarang adalah dia dan dia ingin dia bersikap baik agar tidak menimbulkan masalah lagi. Ibu mereka tidak akan ada karena tidak ada yang tahu berapa lama sehingga mereka harus menyelesaikan masalah bersama. Setelah mendengar kata-kata itu, Famar menyadari kesalahannya dan memperbaiki sikapnya. Ray kemudian menyewa rumah murah untuk dia tinggali bersama Famar. Semua perbaikan dilakukan sendiri untuk menghemat biaya. Sayangnya, rumah mereka berada di luar jalur bus sekolah sehingga membuat Famar harus berjalan kaki ke sekolah. Kehidupan mereka perlahan menjadi lebih baik. Ray bisa fokus bermain football dan bahkan mulai akur dengan Claire. Ia pun mulai memperbaiki hubungannya dengan Casey dengan mengajaknya makan bersama di rumahnya. Namanya juga muncul di daftar pemain untuk pertandingan berikutnya melawan Florida Atlantic. Tak lama kemudian, saat tim berkumpul untuk merencanakan strategi pertandingan selanjutnya dengan menonton video pertandingan terbaru Florida Atlantic, Famar yang ikut serta di sana berhasil menemukan pergerakan yang tidak disadari banyak orang. Ray mengira Famar mengada-ada dan kemudian meminta maaf atas ketidaksopanannya. Namun ternyata apa yang dikatakan Famar ternyata benar. Pelatih memujinya karena menyebutkan hal itu. Pertandingan melawan Florida Atlantic berlanjut. Clemson berhasil bermain gemilang dan membawa kemenangan pada pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, pada hari itu, Famar harus datang ke pesta prom tetapi dia tidak bisa menari. Casey dan Ray kemudian mengajari Famar. Dan setelah itu membawanya ke acara tersebut dengan ditemani oleh beberapa temannya. Setelah menemani Famar ke pesta prom, Ray dan Casey berangkat berdua sedangkan Famar diantar pulang oleh teman-temannya. Casey senang karena Ray mulai percaya pada orang lain dan menerima bantuan teman-temannya, meskipun Ray mengatakan bahwa dia tidak memintanya karena dia tahu dia bisa melakukan semua itu sendirian. Casey kemudian mengajukan ide untuk menerbitkan cerita tentang perjuangan Ray di mana ia harus mengatur waktunya dalam mengikuti pelatihan, kelas, dan mengasuh adiknya. Ia mengatakan kisah tersebut akan menginspirasi banyak orang. Setelah memikirkannya, Ray memutuskan untuk membagikan kisahnya. Setelah cerita itu diterbitkan, banyak orang yang kagum padanya dan mulai menggalang dana untuknya. Pelatih Brett dan teman-temannya paling membantunya. Mereka membantu renovasi rumah, mengajari Famar cara berhitung, dan istri pelatih Brett mengantar Famar ke sekolah. Namun sayangnya, kemudahan ini justru menjadi masalah baru bagi Ray. Komite memanggilnya karena dianggap mendapat bantuan pribadi dari banyak pihak. Anggota komite menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugasnya agar Clemson tidak terkena pelanggaran dari NCAA. Bantuan tersebut memang diberikan kepada Ray dan Famar secara sukarela, namun peraturan NCAA tidak memperbolehkannya, sehingga Ray terpaksa menolak semuanya jika ingin tetap tinggal di Clemson. Ray mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Famar dan membutuhkan bantuan.
Tetapi pelatih Tommy dan Brett tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan NCAA bersifat mutlak. Ray mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mendukung Famar dan akan berjuang untuknya. Di luar gedung, Ray melihat Famar sedang memakan permen pemberian teman Ray dan langsung mengambilnya sambil mengatakan kepadanya bahwa makanan tersebut sudah dibayar oleh sekolah dan ia tidak bisa menerimanya. Ia kemudian berkata bahwa ia akan mengubah peraturan NCAA agar Famar bisa tetap bersamanya. Dan menyuruh teman-temannya untuk berhenti memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Ray sangat berharap Famar bisa mengerti dan lebih berhati-hati dalam menerima sesuatu. Sejak itu, Ray harus melakukan semuanya sendiri lagi. Famar pun mulai berjalan lagi ke sekolah. Bahkan saat hujan deras, dia tidak menerima tumpangan. Pelatih Brett menemui komite untuk memberikan surat dukungan kepada Ray dari para alumni dan Profesor Clemson. Dia mengatakan membantu Ray akan membuat perbedaan antara Clemson dan kampus lain. Namun komite mengatakan bahwa izin tersebut tidak akan selesai dalam waktu seminggu. Tidak ada yang pernah memaksa Ray untuk menjaga saudaranya dan terlalu berisiko untuk memberikan pengecualian bahkan untuk satu pemain. Pelatih Brett kemudian memberitahu Ray bahwa komite memaksa Ray untuk memilih antara masa depannya atau menjaga saudaranya. Suatu malam, Ray terbangun dari tidurnya dan menemukan sepucuk surat dari Famar yang kabur dari rumah. Dibantu oleh Casey dan teman-temannya, ia kemudian pergi mencari Famar, dan akhirnya berhasil menemukannya di sebuah restoran keluarga. Famar mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi alasan Ray meninggalkan Clemson. Ray telah berjanji bahwa dia akan selalu ada untuknya. Dia memberitahu Famar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Ray menemui ibunya dan meminta ibunya untuk mengalihkan hak asuh Famar kepadanya. Ibunya menolak dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dalam waktu singkat, tetapi Ray tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak yakin berapa lama ia harus menunggu ibunya, padahal Famar sangat membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ray yakin dia bisa melakukannya. Meski berat, ibunya setuju untuk mengalihkan hak asuh Famar. Ray kemudian meminta ibunya untuk memeluknya. Ibunya kemudian meminta maaf karena membiarkan dia mengalami semua beban itu. Di rumah, ketika dia sedang menulis pidato untuk sidang di NCAA, pelatih Tommy datang untuk memberitahu bahwa pelatih Brett telah mendiskusikan masalah tersebut dengan komite. Dan komite mengatakan bahwa NCAA tidak akan memberikan izin sehingga menurutnya Ray tidak perlu melakukan uji coba. Namun Ray tidak menyerah dan akan melanjutkan prosesnya hingga ia mendengar permintaannya sendiri ditolak. Sikapnya yang pantang menyerah membuat pelatih Tommy mengaguminya. Keesokan harinya, Ray dan Famar datang ke kantor NCAA, diikuti oleh seluruh anggota tim football Clemson, para pelatih, Casey, dan beberapa orang lain yang mendukungnya. Di sana, Ray bercerita tentang keluarganya yang tak pernah utuh. Dia dan saudara laki-lakinya yang tumbuh bersama dalam keadaan yang sulit membuatnya berpikir bahwa dia bisa hidup sendiri. Tetapi orang-orang di Clemson menyadarkannya bahwa dia salah. Dia diberi kesempatan lagi untuk memiliki keluarga. Mereka pasti akan terus membantu jika dia tidak melarangnya. Clemson mengizinkannya untuk mengubah hidupnya dan mengajarinya untuk membuka hati untuk menerima bantuan. Dia bahkan tidak pernah bermaksud menimbulkan masalah apapun pada Clemson dengan menerima bantuan tersebut. Setelah itu, Ray memberikan surat hak asuh Famar kepada NCAA dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memilih antara adiknya dan Clemson karena hanya dialah yang dimiliki Famar, sementara di sisi lain, Clemson juga merupakan keluarga berharganya. NCAA belum pernah menerima permintaan seperti ini. Apa yang disampaikan Ray merupakan yang pertama kalinya bagi mereka. Melihat besarnya dukungan yang diperoleh Ray sebagai seorang atlet dan sebagai seorang saudara, akhirnya NCAA menerima permintaan Ray untuk dapat menerima bantuan dari masyarakat. Congratulations, son. All donations will be admitted. Bantuan keuangan apapun untuk Famar dapat diberikan melalui perwalian, tunjangan transportasi diperbolehkan, dan pengawasan sepulang sekolah juga diperbolehkan. Semua orang sangat senang dan terharu dengan perjuangan Ray. Singkat cerita, sebelum memasuki lapangan untuk memainkan pertandingan, pelatih Tommy memberikan sedikit sambutan lalu memanggil Famar untuk memberinya seragam. Famar kemudian memimpin seluruh tim memasuki lapangan dengan diiringi dukungan dari para suporternya. Clemson menang dengan skor akhir 27-20. Singkat cerita, Ray berhasil menyelesaikan gelar sarjananya dalam waktu 3 tahun dan mengambil gelar masternya di Howard University. Ray aktif di komunitas lokal dan menginspirasi generasi muda lainnya. Ibunya juga telah menyelesaikan rehabilitasinya dan tinggal bersama Ray dan Famar. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, sayangilah saudaramu sama seperti sosok Ray di film ini yang begitu menyayangi adiknya, berjuanglah seperti Ray yang menyayangi saudaranya tapi tidak mengabaikan pendidikannya. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.